Apa itu teknik sampling? Teknik sampling sering juga disebut sebagai teknik pengambilan sampel dari sebuah penelitian. Sampel merupakan suatu jumlah kecil objek yang diambil dari populasi. Nah, apa itu populasi? Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari sebuah objek yang sedang diteliti. Nah, beda dari populasi dan sampel ini adalah populasi merupakan jumlah keseluruhan dari sebuah objek penelitian, sedangkan sampel adalah sejumlah kecil yang dicomot atau diambil dari keseluruhan jumlah populasi tersebut. Baik, saya Liliana Mataramawan. Di sini saya akan menjelaskan probability sampling. Pertama, probability sampling itu apa sih? Nah, probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota sampel atau populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Probability sampling itu jenisnya ada 4. Ada acak sederhana, sistematik, berstrata, dan cluster. Dari antara 4 ini, acak sederhana yang pertama adalah metode teknik sampling probabilitas yang paling mudah. Jadi, acak sederhana merupakan metode sampling di mana semua individu atau setiap individu dari dalam sebuah populasi memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk dipilih. Systematic sampling. Jadi systematic sampling ini merupakan cara pengambilan sampel di mana sampel pertama akan ditentukan secara acak. Setelahnya, sampel yang diambil belakangan akan didasarkan pada satu interval tertentu. Dalam teknik ini, setiap elemen populasi akan dipilih dengan penerapan jarak interval yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu hal yang perlu diperhatikan bagi peneliti adalah detail dari nama semua populasi. Teknik systematic sampling termasuk teknik yang bisa digunakan secara cepat. Yang ketiga ada teknik sampling berstrata. Teknik sampling berstrata adalah metode sampling di mana populasi target dibesarkan menjadi segmen yang homogen. Lalu kemudian sampel acak sederhana dipilih dari setiap segmen. Atau dalam kata lain, penarikan sampel berstrata dilakukan dengan mengambil sampel acak sederhana dari setiap strata populasi yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Lalu yang terakhir ada sampling cluster. Sampling cluster merupakan pengambilan beberapa gerombol dari populasi secara acak, kemudian mengambil semuanya atau sebagian elemen dari setiap gerombol yang terpilih untuk dijadikan sampel. Jadi ini biasanya digunakan jika suatu populasinya itu terlalu besar, seperti kayak populasinya Jawa Barat mau diteliti. Nah, maka untuk menghemat biaya, peneliti akan menggunakan sampling cluster supaya menghemat biaya. Misalnya dalam suatu penelitian mengenai kebiasaan menabung orang dewasa di DKI Jakarta akan jauh lebih murah biayanya bila dilakukan wawancara atau pengumpulan datanya dari orang dewasa yang relatif berdekatan wilayahnya daripada sampel acak seluruh orang dewasa. Oke, baik. Selanjutnya kita akan lanjut ke teknik sampling yang selanjutnya, itu non-probability sampling. Nah, apa sih non-probability sampling itu? Non-probability sampling itu adalah teknik pengambilan sampel di mana tidak semua anggota dari sebuah populasi itu memiliki kesempatan yang sama. Biasanya itu teknik pengambilan sampel ini sendiri tergantung bias atau kriteria tertentu yang sudah ditentukan oleh peneliti, atau yang bisa dibilang juga kebalikan dari probability sampling. Tentu saja cara pengambilannya juga ada beberapa cara ya. Nah, yang pertama kita akan bahas itu adalah convenience sampling. Convenience sampling itu adalah metode sampling di mana pengambilan sampel itu dilakukan dengan subjek yang ada pada waktu dan tempat yang tepat. Bisa dibilang ini teknik sampel yang paling mudah dilakukan dan juga menghemat waktu dan biaya ya, karena biasanya tuh teknik pengambilan dengan cara ini lebih gampang karena sampelnya tuh ngambil apa aja yang ada di suatu tempat gitu. Jadi tidak susah dan tidak harus menentukan apapun. Lalu yang selanjutnya itu ada judgment sampling. Bisa dibilang ini juga adalah salah satu bentuk dari convenience sampling ya, di mana sampelnya itu diambil berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti. Jadi, misalkan kita ada di suatu tempat dan kita ingin mengambil sampel itu hanyalah orang yang sering mendengarkan musik. Berarti ya, itu saja yang akan kita cari adalah orang yang sering mendengarkan musik. Lalu yang selanjutnya adalah quota sampling. Quota sampling itu ya adalah judgment sampling tapi dengan 2 tahap ya. Yang pertama itu adalah kita menentukan kriteria apa yang ingin kita ambil dari sampel, habis itu bisa diambil dengan cara judgment sampling atau convenience sampling. Nah, tetapi perbedaan antara quota sampling dan kedua yang sebelumnya adalah quota sampling itu kita sudah memasang suatu kuota yang telah kita tetapkan. Jadi misalkan kita hanya mengambil 10 sampel ya hanya 10 saja, tidak bisa lebih. Lalu yang terakhir adalah snowball sampling. Ini sebenarnya snowball sampling itu adalah teknik pengambilan sampel di mana ini bisa dilakukan tuh kalau kita tuh ada di suatu populasi itu yang sangat kecil dan sangat spesifik. Jadi biasanya tuh kita mengambil salah satu sampel dengan sebuah kriteria spesifik dan itu akan memiliki kemungkinan bahwa sampel tersebut mengenal orang lain yang memiliki ketertarikan atau skill set yang sama dengan dia. Jadi sehingga kita bisa mendapatkan sampel yang lebih banyak lagi karena hubungan satu sama lain. Ya, sekian dari non-probability sampling, akan dilanjutkan oleh teman saya dengan distribusi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahira Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai distribusi sampling. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai definisi apa sih itu distribusi sampel. Nah, jadi distribusi sampel itu merupakan distribusi probabilitas dari suatu statistik. Misalnya rata-rata, proporsi, dan varian yang diperoleh dari banyaknya sampel yang diambil secara acak dari suatu populasi. Nah, jadi perlu diketahui untuk mengenal dan mengerti akan lambang parameter dan statistik. Nah, di sini ada tabelnya mengenai besaran lambang parameter untuk populasi dan juga lambang statistik untuk sampel. Nah, di sini teman-teman ada rata-rata. Contohnya ada di line pertama, rata-rata itu digambarkan dengan U terbalik atau yang kita baca dengan mu. Nah, di sini menggambarkan rata-rata untuk lambang parameter populasi. Namun berbeda untuk lambang statistik sampel yang digambarkan menjadi X bar gitu. Di sini ada varians, ada simpangan baku, jumlah observasi, dan juga proporsi. Definisi dari sampel rata-rata adalah kumpulan dari bilangan-bilangan yang masing-masing merupakan rata-rata hitung dari sampelnya. Nah, di sini itu teman-teman bisa lihat rumus-rumus dari distribusi sampel rata-rata terbagi menjadi 2 juga, populasi tidak terbatas dan populasi terbatas. Nah, gimana sih cara bedainnya untuk menentukan rumus ini? Gampang aja. Jadi teman-teman tuh bisa cari dulu yang namanya N itu
jumlah sel anggota populasi dibagi dengan N kecil yang merupakan jumlah anggota sampel. Nah, semisalnya hasilnya itu kurang dari 5%, maka teman-teman otomatis menggunakan rumus yang ada di sebelah sini, yang merupakan rumus tidak terbatas. Namun, jika teman-teman menemukan nilai dari N besar jumlah sel anggota populasi dibagi dengan N kecil jumlah anggota sampel itu hasilnya lebih dari 5%, maka teman-teman otomatis menggunakan rumus dari populasi menggunakan rumus populasi terbatas. Nah, di sini ada rumusnya. Nah, yang membedakan itu hanya dengan menggunakan faktor koreksi. Jadi, teman-teman menggunakan faktor koreksi pada rumus populasi terbatas. Bisa dilihat faktor koreksi seperti ini. Nah, perbedaannya di situ aja, teman-teman. Oke, teman-teman, kita masuk langsung ke dalam contoh soal distribusi sampel rata-rata. Teman-teman bisa baca terlebih dahulu di sini soalnya. Oke, kemudian saya akan sebutkan. Diketahui mu-nya itu 35, kemudian standar deviasinya itu 5,5, dan jumlah anggota sampelnya itu ada 25. Nah, ini ditanya di sini, probabilitas umur baterai lebih dari 36 jam. Langsung aja kita jawab menggunakan rumus sampel tidak terbatas. Nah, di sini teman-teman langsung masukin aja standar deviasi X bar, standar deviasi per akar N. Nah, kita masukin 5,5 per akar 25. Nah, di sini hasilnya 1,1. Kemudian kita hitung satuan bakunya, yang Z ini nih. Nah, seperti rumus yang di samping, kita langsung masukkan aja hasilnya 0,91. Nah, kemudian setelah kita menemukan Z atau yang disebut dengan jumlah baku, nah, kita ini harus melihat yang namanya tabel nih guys. Tabel Z, aku tunjukin dulu di sini, 0,9. Kita pakai 9-nya, 0,9-nya, terus lanjut ke angka 1 yang di atas, 0,1. Nah, di situ ada titik temunya tuh. Nah, ketemunya ada di 0,3186 gitu, teman-teman. Nah, setelah itu kita menemukan, kita langsung kurangin aja, teman-teman. 0,5000 dikurang dengan 0,3186. Nah, hasilnya di sini menjadi 0,184. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat kurvanya. Nah, di sini kurvanya teman-teman yang menggambarkan dari hasil yang telah kita hitung. Nah, sini. Jadi, dari 25 baterai yang dipilih, probabilitas umur baterai lebih dari 36 jam adalah 0,1814 atau 18,14%. Oke, kemudian kita masuk yang jenis kedua dari distribusi sampel, yaitu distribusi sampel proporsi. Distribusi sampel proporsi adalah kumpulan atau distribusi semua perbandingan sampelnya untuk suatu peristiwa. Nah, di sini ada rumus distribusi sampling proporsi. Teman-teman bisa lihat di sini. Sebenarnya kurang lebih sama aja sih, teman-teman. Tapi di sini yang membedakan mu-nya itu berubah menjadi pi, di mana pi itu merupakan populasi tidak diketahui. Dalam hal ini, pi dianggap sama dengan 0,5 di dalam bentuk bilangan, yaitu nilai pi 1 dalam kurung 1 dikurang pi yang maksimum. Oke, langsung kita masuk ke dalam contoh soal distribusi sampel proporsi. Nah, teman-teman di sini bisa lihat dulu contohnya, contoh soalnya bisa dibaca. Oke, diketahui jumlah anggota sampelnya itu ada 180, kemudian ada pi-nya atau yang membeli itu 20%. Kita bulatkan menjadi desimal itu 0,20. Nah, yang ditanya itu berapa probabilitas pelanggan yang membeli kurang dari 15%. Nah, di sini kita langsung menggunakan yang namanya itu rumus terbatas. Teman-teman bisa masukin aja langsung rumus-rumusnya dan mengganti dengan angkanya. Dan di sini itu kenapa tiba-tiba dalam kurung itu ada 0,80. Nah, itu merupakan hasil dari di sini yang di dalam kurung, teman-teman. 1 dikurang 0,20. Nah, ini hasilnya 0,0298139. Nah, di sini hasilnya. Oke, setelah itu lanjut ke menggunakan nilai baku, satuan baku, yaitu rumus yang Z. Nah, sama teman-teman, kita juga cari menggunakan tabel satuan dari Z ini. Nah, karena di sini hasilnya itu ada minus 1,68, tapi jangan hiraukan dulu aja teman-teman yang minusnya. Kita langsung cari aja 1,68-nya. Nah, teman-teman bisa cari dulu satunya di sini 1,6. Lalu di tabelnya setelah 1,6 teman-teman cari 8 yang dari atas nih. Nah, teman-teman bisa lihat pertemuannya, titik temunya itu ada di mana. Nah, oke, titik temunya ternyata ada di 0,4535. Nah, di situ pertemuannya, teman-teman. Setelah itu, seperti tadi, kita kurangin aja dari 0,5000, kita kurangin dengan hasil yang dari satuan tabel ada 0,4535. Hasilnya 0,465. Seperti itu, teman-teman. Nah, tadi ini gimana? Kenapa ya kurvanya itu beda arahnya beda. Jadi ke kiri yang di arsir itu. Nah, di sini karena satuan bakunya itu hasilnya tadi minus, teman-teman. Jadi kita menggunakan arah kiri di mana satuan minus gitu. Jadi probabilitas bahwa di antara 180 orang yang kita masuk ke toko, pelanggan yang membeli kurang dari 15% adalah sebesar 0,465 atau kita jadikan ke dalam persennya itu 4,65%. Seperti itu, teman-teman.